Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pencacahan. Ini adalah lanjutan materi kemarin, yaitu materi aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jadi kelanjutannya ini ya. Materi ini dengan judul filling slot atau pengisian tempat gitu ya. Nah, kurang lebih sama dengan aturan perkalian, yang hanya membedakannya adalah filling slot ini adalah merupakan salah satu teknik gitu ya, teknik kita menyelesaikan masalah aturan perkalian dengan pengisian tempat. Jadi untuk jelasnya tentang materi ini saya sudah siapkan beberapa contoh soal dari materi ini. Semoga contoh soal ini dapat membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Langsung saja untuk contoh soal yang pertama ini, di situ ada soal Ali, Budi, Chandra, dan Dadang akan bekerja secara bergilir. Banyaknya urutan bekerja yang dapat disusun dengan Ali selalu pada giliran terakhir adalah. Nah, sebagaimana kita ketahui di situ kan orangnya ada 4 ya, berarti ada 4 giliran. Maka dari itu kita siapkan 4 tempat di sini ya. Kita siapkan 4 tempat. Di mana katanya banyak urutan bekerja yang dapat disusun dengan Ali selalu pada giliran terakhir. Anggap saja kotak pertama ini giliran pertama, kotak kedua itu giliran kedua, kotak ketiga itu giliran yang ketiga, kemudian kotak yang keempat itu adalah giliran yang keempat atau giliran yang terakhir. Nah, sebagaimana kita ketahui di soal itu diminta bahwa Ali selalu pada giliran terakhir gitu ya. Ali pada giliran terakhir. Otomatis pada kotak terakhir ini kita hanya punya satu pilihan, yaitu ada 1 orang saja. Nah, ada 1 orang. Kemudian kita kembali lagi ke giliran pertama. Karena Ali pada giliran terakhir, otomatis pada giliran pertama ini ada 3 orang pilihan, ya kan? Jadi di sini ada 3 orang pilihan. Kemudian pada giliran yang berikutnya, pada giliran kedua, karena tadi pada awalnya untuk giliran pertama itu hanya bisa dipilih 3 orang dan sudah terpilih 1, otomatis pada giliran kedua ini hanya kita mempunyai pilihan 2 orang saja lagi. Dan setelah itu pada giliran ketiga, karena sudah di sini sudah diisi 1 orang, di sini sudah diisi 1 orang, di sini sudah diisi 1 orang, yang tersedia hanya ada 4 orang, otomatis pada giliran ketiga tinggal 1 orang pilihan lagi. Sehingga banyak urutan bekerja yang dapat kita susun dengan Ali selalu pada giliran terakhir adalah 3 kali 2 kali 1 kali 1. Itu sebanyak 6 urutan gitu ya, ada 6. Ada banyak 6 urutan cara. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari aturan pengisian tempat atau filling slot. Berikutnya supaya lebih jelas lagi, nah ini pengurus suatu organisasi yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris dipilih dari 7 orang calon. Banyak cara yang mungkin untuk memilih pengurus organisasi itu dengan tidak ada jabatan rangkap. Sama kayak yang tadi ya, dengan artinya bergiliran, tidak ada orang yang bekerja berturut-turut, misalnya hari pertama bekerja, hari kedua bekerja lagi, dan seterusnya. Jadi dia bergantian. Kalau yang ini dia tidak ada jabatan rangkap. Nah, berarti tempatnya pun ada 3. Nah, kalau yang pertama ini kan untuk ketua gitu ya, ketua. Saya beri ini ketua, ini wakil, kemudian ini adalah sekretaris. Nah, karena tersedia 7 orang calon, untuk memilih ketua ini otomatis kita punya 7 cara untuk memilih, atau 7 orang gitu ya. Nah, setelah terpilih ketua 1, berarti sisa orang untuk mengisi posisi wakil ini hanya tersisa 6. Kenapa? Karena dia nggak boleh berjabatan rangkap. Nah, dari 6 ini tadi sudah terpilih wakil 1, maka untuk mengisi posisi sekretaris ini ada 5 orang gitu ya. Sehingga banyak cara untuk memilih pengurus organisasi tadi, yaitu 7 kali 6 dikali 5. Nah, 7 kali 6 itu 42, kemudian dikali 5 itu sama dengan 210 cara. Jadi seperti itu ya, 210 cara. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga.
Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang boleh berulang. Nah, kita garis bawahi ini boleh berulang nih. Boleh berulang. Oke. Boleh berulang ya. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah bentar. Nah, banyak bilangan yang dapat disusun adalah ini. Oke. Tadi kan dia minta 3 angka, otomatis ada 3 tempat gitu ya, ada 3 tempat. Nah, berarti banyak bilangan yang dapat kita susun untuk angka pertama ini ratusan ya, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Saya beri simbol misalnya ratusan, puluhan, satuan gitu ya. Nah, untuk ratusan itu kan 0 nggak boleh di depan gitu ya. Berarti yang bisa kita pilih untuk ratusan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka. Kemudian untuk puluhan. Nah, puluhan itu kan 0 boleh. Nah, 0 boleh. Kenapa? Karena 0 kan boleh di tengah gitu ya. Kalau ratusan itu kan kalau 0 di depan berarti dia bukan bilangan gitu ya. Kalau bilangan ratusan itu berarti titik-titiknya depannya 1 gitu ya. Nah, puluhan itu ada berapa? Ada 7. Karena boleh berulang di sini. Jadi yang sudah terpilih di ratusan boleh lagi kita pilih di puluhan. Berarti ada 7 cara gitu ya, ada 7 cara memilih. Kemudian satuannya juga 0 juga boleh. Berarti ada 7 cara. Sehingga banyak cara untuk membuat ini ya tadi ya, membuat atau menyusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Ini ya, kita garis bawahi bilangan. Yang bukan nomor. Kalau nomor itu 0 boleh di depan. Ini bilangan. Bilangan yang terdiri dari 3 angka yang boleh berulang adalah 6 kali 7 kali 7. Sama dengan 6 kali 7 itu 42 ya. 42 dikali 7. 7 kali 2 14 ya, 14. Simpan 1. 7 kali 4 28, 294. Gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. 6 kali 7 kali 7 lagi. Oke. Berikutnya contoh yang keempat. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan genap. Nah, ini kembali lagi bilangan genap ya. Ada syaratnya, kita garis bawahi ini. Bilangan genap. Oke, bentar. Ya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Boleh berulang. Nah, ini boleh berulang. Artinya angka yang terpakai boleh dipakai lagi. Berarti kan tempatnya juga ada 3 gitu ya. Nah, pertama dulu. Yang namanya bilangan genap, otomatis ujungnya harus genap gitu ya. Ujungnya harus genap ini berarti satuan ya. Satuan ini ratusan. Nanti kalian beri keterangan sendiri ya. Puluhan, satuan. Nah, satuan ini kan harus bilangan genap. Nah, yaitu yang di sini yang bilangan genap itu 2, 4, 6. Nah, 0 itu kan kalau ujungnya 0 juga genap dia kan. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pilihan. Gitu ya. Kemudian untuk puluhan ini kan bebas karena dia boleh berulang. Yang sudah terpakai di satuan tadi ya boleh kita pakai lagi. Nah, oke. Seandainya di sini tadi terpilihnya 4 misal bila angka 4 ya, angka 4 atau angka 6. Angka 6 misalnya terpilih di sini. Di sini juga boleh lagi angka 6 karena boleh berulang. Berarti di sini ada 7. Ada 7 angka. Di puluhan ini ada 7 angka yang bisa kita gunakan. Kemudian di ratusan, ingat ini kan bilangan katanya ya. Berarti 0 nggak boleh di ratusan. Yang boleh itu 1 sampai 6. Berarti ada 6. Sekarang kita hitung. 6 kali 7 kali 4. 6 kali 7 42. Kita kalikan dengan 4 lagi. Berarti 42 kali 4. 4 kali 2 8 ya. Kemudian 4 kali 4 16. Berarti 168 cara. Ya seperti itu gitu ya. Nanti kita cek lagi hitung-hitungannya. Siapa tahu saya keliru dalam menghitung. Kalian boleh cek gitu ya. Boleh cek hitung-hitungan saya ini tadi, yang ini tadi dan yang ini. Oke. Berikutnya contoh berikutnya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang boleh berulang. Nah, 3 angka yang boleh berulang ya. Sekali lagi nih. Bilangan 3 angka boleh berulang. Oke.
banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 300. Nah, lebih dari 300. Oke. Ini ratusan. Ini posisi ratusan ya. Ini posisi puluhan, ini posisi satuan. Oke. Lebih dari 300. Berarti kan angka ratusannya ini kita hanya bisa memilih 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kalau 2 nggak boleh, pasti kurang dari 200. Berarti untuk angka ratusan itu banyak bilangan yang dapat kita pilih adalah ada 4 bilangan. Gitu ya. Ada 4 bilangan. Yaitu di sini bisa kita beri keterangan 3, 4, 5, 6 gitu ya. 3, 4, 5, 6. Ada 4 bilangan. Kemudian di posisi puluhan ini bebas gitu ya dari pilihan ini. Dari pilihan ini yang cuman dia tidak boleh berulang ya. Oh ya, boleh berulang. Berarti bebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cara. Kemudian yang satuan juga bebas. Ada 7 cara. Maka hasilnya adalah 4 kali 7 kali 7. 4 kali 7 itu berapa ya? 28 kali 7 lagi. 28 kali 7. 7 kali 8, 56, 6, 5. 7 kali 2, 14. Tambah 5, 19 ya. 196, 70 ya, oke. 196 bilangan yang dapat disusun dari angka ini yang tersedia dan bilangan tersebut lebih dari 300. Oke, itu contoh yang keberapa tadi? Kelima ya. Kemudian ini lagi contoh yang keenam. Dari angka 01 sampai 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang boleh berulang. Oke, 3 angka boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 320. Nah, untuk kasus seperti ini kita harus bagi jadi 2 gitu ya. Jadi 2. Pertama dengan satuannya 3 dan puluhannya 2 gitu ya. Kemudian pertama kita bagi itu gini tekniknya. Pertama ini ratusannya adalah 3, puluhan 2. Nah, kalau satuannya bebas. Kemudian berikutnya adalah ratusannya 4. Nah, kalau ketemu seperti ini kita harus bagi seperti ini. Kita nggak bisa serta-merta langsung bikin hanya satu aja. Kenapa? Karena di sini ada batasnya juga, harus lebih dari 320. Nanti berpengaruh di sini hitung-hitungannya. Oke. Yang pertama ini tadi ya, untuk ratusannya 3, kemudian puluhannya 2. Otomatis di posisi ratusan, puluhan, satuan. Oke. Untuk di posisi puluhannya itu 2, lebih dari sama dengan 2 ya, lebih dari sama dengan 2. Nah, lebih dari sama dengan 2. Untuk posisi ratusan itu 3. Angka ratusannya adalah 3, berarti kan hanya ada satu angka saja, yaitu 3. Ini kan 3. Kemudian untuk posisi puluhan lebih dari sama dengan 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa itu? Ada 5, ya kan? Ada 5. Ingat ya, boleh berulang. Berarti kan 3 masih bisa dipakai. Nah, oke. Berarti ini tadi adalah 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian satuannya bebas. Otomatis satuannya ada 7. Itu kali 5 kali 7. Ini 35. Kemudian yang berikutnya, gimana kalau ratusannya 4? Nah, ratusannya adalah lebih dari sama dengan 4. Bukan 4 ya. Lebih dari sama dengan 4. Otomatis kan nilainya juga lebih dari 320 gitu ya. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Lebih dari sama dengan 4 berarti yang boleh masuk adalah 4, 5, 6. Ada 3. Ini 4, 5, 6 gitu ya. Kalau puluhannya bebas, karena boleh berulang, berarti yang sudah terpakai sini juga boleh kita pakai lagi, ya kan? Ada 7. Terus ini juga bebas, ada 7. Oke. Maka hasilnya adalah 3 kali 7 kali 7. Berapa itu ya? 3 kali 7 21 dikali 7 lagi. 2 saya hitung di sini aja deh. 21 kali 7. Keliru saya.
21 kali 7 ya kita hapus dulu ya. Oke, 21 kali 7 7. Kemudian 7 kali 2 14. 147 ya, 147. Kemudian kita tambah dengan 35. 147 tambah 35. Oke. 7 tambah 5 2 1 tambah 4 5 tambah 3 8. 182 cara. Maka jawabannya totalnya adalah, banyak caranya adalah cara sama dengan 35 tambah 147 yaitu 182 cara. Atau 182 bilangan ya, atau bilangan gitu ya. 182 bilangan. Ini bilangan. Oke. Bilangan. Ini bilangan. Oke. Baik. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Jelas ya? Nih. Kemudian ini, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dan dengan tidak ada angka yang boleh berulang. Oke. Tidak ada angka yang boleh berulang. Oke. Kemudian banyak bilangan yang dapat disusun adalah, kita lihat. Nah, tidak ada angka yang boleh berulang. Otomatis untuk ini posisi ratusan, ini puluhan, ini satuan gitu ya. Posisi ratusan ada 7 angka. Posisi puluhan karena sudah dipakai 1 pada posisi ini ya, pada posisi ratusan ini, otomatis sisa di posisi puluhan itu adalah 6. Jadi posisi puluhan ini yang dapat kita pilih adalah angka selain yang sudah terpilih di posisi ratusan. Ingat ya. Kemudian yang di posisi satuan ini otomatis sisa 5. Yaitu angka selain yang sudah dipilih di posisi ratusan dan puluhan. Maka hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5, yaitu 210 ya. 210 bilangan. Oke. Berikutnya ini. Nah, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari 3 angka dengan tidak ada angka yang boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah, oke, kita perhatikan. Karena ada syarat ini, tidak ada angka yang boleh berulang. Tidak boleh berulang ya. Kemudian dia bilang bahwa bilangannya pun harus bilangan genap. Dan perhatikan, dari angka yang tersedia ini 0 termasuk juga bilangan yang dapat ketika satuannya 0 itu bilangan tersebut kan bisa merupakan bilangan genap gitu ya. Maka kita bagi menjadi 2 lagi ini. Kita bagi jadi 2 kasus. Yang pertama adalah kasus bahwa satuannya adalah 0. Kemudian kasus kedua satuannya adalah berapa itu? 2, 4, 6 ya. 2, 4, 6. Oke. Kita lihat. Untuk satuannya 0, otomatis di sini tadi ratusan, ini puluhan, ini satuan. Satuannya 0, berarti hanya ada satu cara yaitu 0 tadi. Nah, kemudian untuk puluhannya, untuk ratusannya yang bisa kita pilih adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian untuk puluhan otomatis yang selain angka yang sudah terpakai di satuan dan di ratusan. Berarti hanya ada sisa berapa tuh? Ada sisa 5 gitu ya. Kan sudah terpakai 1 tadi dari 7 angka yang tersedia. Berarti sisa 5. Maka ini hasilnya adalah 6 kali 5 30 bilangan. Oke. Ini kasus yang pertama, case yang pertama. Kasus 1 gitu ya. Kasus 1. Kemudian berikutnya ini kasus kedua. Oke, sebentar saya perbaiki dulu ini. Kasus kedua. Oke. Ya. Kasus keduanya tadi ya, saya tulis di sini aja deh. Kasus kedua
satuannya adalah 2, 4, dan 6. Oke, 2, 4, 6. Berarti ini posisi ratusan, ini posisi puluhan, ini posisi satuan. 2, 4, 6. Satuannya ada berapa? 3. Ingat ya, syaratnya tadi bilangan genap. Oke, berarti satuannya pun harus genap gitu kan. Kemudian ratusannya yang boleh itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di posisi ratusan ini, ya kan? Nah, karena sudah terpakai 1 di satuan ini tadi, maka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bersisa tinggal 5 kan? Tinggal 5. Misal di posisi satuan tadi terpilih 2. Terpilih 2 di posisi satuan tadi. Otomatis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang bisa kita pilih di posisi ratusan hanya 1, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah kenapa kita bagi kasusnya menjadi 2, tidak langsung. Kenapa? Karena ada 0 ini. Nah, ada 0 di sini. Kalau kita langsung hitung tadi, ada kemungkinan 0 di posisi ratusan gitu ya. Kita langsung bikin ini aja satu kasus. Jadi di posisi ratusan tadi hanya ada 5 kemungkinan atau 5 angka ya, 5 angka yang dapat kita pilih. Asalnya kan ada 6 angka, sudah terpilih 1 di posisi satuan, maka di posisi ratusan hanya ada 5 angka lagi sisanya. Kemudian di posisi puluhan, nah di posisi puluhan ini kan sebenarnya bebas, boleh 7 angka ini, tapi karena sudah terpilih 1 di posisi satuan dan 1 di posisi ratusan, berarti sisanya dari 7 angka yang tersedia ini juga sisanya adalah 5 angka, sehingga hasilnya adalah 5 kali 5, 25 kali 3, 75 bilangan. Oke. Sehingga banyak bilangannya adalah yang dapat terbentuk, banyak bilangannya adalah tinggal kita jumlahkan. Jumlah yaitu 30 tambah 75 sama dengan 105 bilangan. Jadi seperti itu. Oke, baik, itulah yang dapat saya jelaskan beberapa contoh soal tentang filling slot ini. Jadi supaya catatan kalian rapi, saya sarankan di setiap penjelasan saya kalian bikin tanda panah. Ini kenapa kok misalnya di posisi puluhan 5, bikin aja keterangannya. Kemudian kenapa kok di posisi ratusan 5 pilihan, bikin aja keterangannya gitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Dan jangan lupa terus dukung channel saya dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.